Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bu Guru Mita lewat video yang Bu Guru kirim hari ini ya. Nah, pagi hari ini ada yang tahu kita akan belajar apa? Kita belajar bahasa Indonesia dengan judul dongeng. Namun sebelum kita mulai pelajaran kita pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing disilakan. Berdoa selesai, terima kasih anak-anak. Pagi ini kita akan bahas tentang dongeng. Nah, apa itu dongeng Bu Guru? Dongeng, pasti kalian pernah baca dongeng, atau kalian pernah mendengarkan orang membacakan dongeng, atau kalian pernah melihat dongeng gitu. Kita lanjut. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, atau bisa dikatakan cerita tidak nyata. Nah, jenis-jenis dongeng ada yang pertama mite, yang kedua legenda, yang ketiga fabel, yang keempat itu ada hikayat, dan terakhir parabel. Kita bahas satu persatu. Mite adalah dongeng dengan latar belakang sejarah yang menggunakan dewa-dewa sebagai tokohnya. Contoh Nyi Roro Kidul Laut Selatan. Nah, yang kedua ada legenda. Legenda adalah dongeng mengenai asal-usul suatu daerah. Contohnya legenda Danau Toba. Bisa juga yang lain legenda Gunung Tangkuban Perahu. Ketiga ada fabel. Fabel adalah dongeng yang tokohnya adalah hewan. Contohnya semut dan belalang. Semut dan belalang di sini berbicara di dalam dongeng ini tuh tidak menggunakan bahasa hewan ya. Mereka tetap menggunakan bahasa manusia. Hanya penokohannya saja dia berupa hewan. Nah, yang keempat itu ada hikayat. Nah, hikayat adalah dongeng yang menceritakan tentang kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Contohnya hikayat Abu Nawas. Pernah ya? Oke, kita lihat lagi. Sebenarnya bisa juga hikayat pernah lihat Aladin ya? Misalnya Aladin juga termasuk hikayat cerita tentang seseorang yang hebat. Lanjut. Parabel adalah dongeng yang menggunakan perumpamaan dalam menyampaikan pesan moral. Bu Guru kasih contoh hakim yang adil. Kita lanjut lagi. Nah, di sini juga ada unsur-unsur dongeng. Nah, unsur-unsur dongeng itu apa sih Bu Guru? Nah, yang pertama itu ada tokoh. Tokoh adalah para pemeran atau ya tokoh di dalam sebuah dongeng. Nah, yang kedua itu ada latar. Latar di sini ada 3 jenis. Yang pertama itu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Ya, latar tempat di sini bisa jadi kayak seperti di dapur, di ruang tamu, atau di rumah gitu ya. Nah, untuk latar waktu siang hari, pagi hari, malam gitu. Nah, kalau misalnya untuk latar suasana itu ada seperti dengan gembira atau dengan kegembiraan, dengan penasaran, dengan khawatir gitu ya. Nah, yang keempat ada alur. Yang ketiga ternyata. Yang ketiga itu ada watak tokoh. Watak tokoh adalah sifat tokoh dalam dongeng atau bisa dibilang penokohan gitu ya. Yang keempat ada alur. Alur di sini disebut sebagai rangkaian peristiwa dalam dongeng. Itu ada alurnya. Nah, yang terakhir ada pesan atau amanat. Pesan di dalam dongeng itu. Gimana sih Bu Guru cara menemukan pesan atau dongeng, pesan atau amanat di dalam sebuah dongeng? Cukup mudah. Kita tinggal cerita itu biasanya ada sebab akibatnya. Nah, kita lihat juga di cerita itu apa akibat yang didapatkan si tokoh. Nah, kalau misalnya seperti yang terakhir itu ada anak durhaka yang tidak mengakui ibunya, seperti Malin Kundang itu ya. Nah, apa dampak atau apa akibat yang dia dapatkan? Ya, dia menjadi batu gitu. Nah, maka penyebabnya apa? Tidak serta-merta dia menjadi batu tanpa penyebab gitu. Tentu saja penyebabnya adalah karena durhaka tadi, tidak mengakui orang tuanya. Nah, kembali lagi kita lihat, berarti bisa kita simpulkan pesan moralnya adalah jangan durhaka kepada orang tua. Oke? Nah, itu dia pesan moralnya. Tidak hanya menjadi batu, banyak yang lain, kita juga menjadi orang yang berdosa, ya tidak. Nah, kita akan membuat ibu atau bapak kita sedih. Nah, itu juga menjadi penyebab gitu. Itu akan menjadi akibat dia. Nah, kita lanjut lagi. Di sini sudah selesai unsur-unsur. Nah, Bu Guru juga punya cara menemukan watak tokoh dalam dongeng. Yang pertama,
bisa langsung disampaikan oleh pembuat dongeng. Di awal cerita, pembuat dongeng akan mengatakan seperti ini. Di sebuah desa tinggallah seorang wanita dengan sifat yang bijaksana, rajin, dan penuh tanggung jawab. Nah, itu juga termasuk cara penyampaian penokohan di dalam dongeng, langsung disampaikan oleh si pembuat dongeng. Nah, yang kedua caranya adalah melalui percakapan antar tokoh. Nah, melalui percakapan antar tokoh ini misalnya, semut mengatakan, "Belalang, boleh saya minta tolong untuk membawakan makanan ini ke atas sana?" Kemudian belalang menjawab, "Tidak mau, saya mau ingin tidur-tiduran saja, saya ingin di sini saja duduk-duduk." Nah, kita bisa menarik kesimpulan menurut dongeng ini, menurut penggalan percakapan ini, belalang adalah orang yang pemalas, begitu ya. Nah, yang ketiga disampaikan oleh tokoh lain, bisa saja selain semut dan belalang, mungkin di situ ada tokohnya kerbau. Nah, kerbau mengatakan begini, "Hei belalang, kamu ini sungguh orang yang sangat pemalas. Kamu ini hewan yang sangat pemalas. Untuk kebutuhan sehari-harimu saja kamu tidak mau menyimpan." Nah, begitu. Bisa dipastikan ya kalau kerbau ini sudah mengatakan atau sudah menyampaikan sifat si semut ini tadi. Sifat si belalang ini tadi. Nah, yang terakhir ada pendapat dari tokoh lain. Nah, itu sebenarnya sama saja, mirip dengan disampaikan oleh tokoh lain, ya. Kita lihat dulu lagi. Nah, ini adalah langkah-langkah menemukan pesan dalam rangkaian gambar seri. Yang pertama, mengamati gambar dengan cermat. Yang kedua, memperhatikan urutan gambar. Yang ketiga, memahami setiap peristiwa pada gambar. Dan yang terakhir, menemukan pesan dalam rangkaian gambar yang membentuk cerita. Kita lanjut lagi ya. Nah, sekian dulu materi dari Bu Guru. Bu Guru berharap semuanya tetap dalam keadaan sehat, tetap rajin belajar, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Salam sehat, salam DigiTM. Bye.